Tetapi setelah Trump pun setelah perang ini what next? Pertanyaan bagi fundamental, Iran maupun negara-negara Teluk, ya, negara-negara Islam di Timur Tengah kan pertanyaan fundamentalnya masih sama. Jalan ke masa depan mau seperti apa? Cara Dubai atau cara Iran? Jangan lihat perangnya dulu. Perang ini kan akibat proses panjang 47 tahun bagaimana Iran memilih jalan yang tertutup sempit dan berlandaskan pada agama yang doktrinnya fanatik kaku gitu. Ini yang kita harapkan para mullah dan jenderal sekarang. Mujtaba Khamenei, Jenderal Ahmad Fahidi, Jenderal Galibaf sadar, mudah-mudahan mereka menjadi Deng Xiaoping di Tehran. Ya, tolak permintaan itu. Setelah itu mahasiswa dan demonstran di Iran menduduki kedutaan. Nah, itulah asal usul yang pendek ya. Anti Amerika di situ. Anti Amerikanya di situ. Disangkanya tuduhannya ini bukti bahwa Amerika selama ini menjadikan Syah sebagai boneka, alatnya aja. Inilah yang membentuk sistem terakhir yang 36 tahun yang membuat Iran jadi makin tertutup, makin tenggelam dalam ilusi tentang kedaulatan, tentang kemandirian, tentang kekuatan yang keliru. Pertanyaan buat Iran itu dihina siapa gitu loh. Amerika gak ada urusan dengan kemajuan Syah, dan kemajuan Syah Iran itu real. Jangan lupa bukan dibangun oleh Khomeini, dibangun oleh Syah Iran yang memodernisasi pendidikan gitu loh. Bukan ulama-ulama itu yang berkuasa secara politik yang memajukan pendidikan Iran. Itu fondasinya oleh bapak dan anak nih, sah rezim Syah yang melakukan modernisasi pendidikan. Kawasan Teluk di sana bukan sekedar konflik, tapi ada benturan dua cara melihat dunia, antara keterbukaan yang melahirkan kemajuan dan isolasi yang melahirkan stagnasi. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kali ini saya bersama Mas Sahal. Halo Mel. Dan tetap bersama Bang Celi. Sosok yang podcastnya dijadikan bahan podcast. Ada 2 podcast ya kalau nggak salah, atau 3 podcast yang bahas tentang Celi. Iya, betul. Hari Pras dan kaum intelektual. Iya. Hari Pras dan kaum intelektual ya. Surprising juga dan pleasantly surprised. Jadi terkejut dengan menyenangkan bahwa podcast kita menciptakan podcast bukan baru mereka, tapi membahas dengan sangat baik ya, dengan tertata. Ya, kita bisa bilang brotherhood of spirit gitu ya. Ya kan? Persaudaraan dalam ide. Dengan judul yang membuat Rizal Malarangeng versus media. Yang saya kaget juga ternyata ada juga netizen yang nyari Rizal Malarangeng agamanya apa ya. Tapi sekali lagi kita terima kasih. Itu sebentuk apresiasi yang bersahabat dari Hari Pras, dari kaum intelektual podcastnya, dan sangat bagus saya lihat, dan terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan publik Indonesia lebih terbuka pikirannya, lebih luas perspektifnya dalam memandang persoalan-persoalan dunia yang penting. Tujuan kita kan itu, Mel. Betul. Ya kan, sudah dibuka dengan sangat baik oleh Amalia Kartika. Clash of Civilizations. Ini temanya ini. Kita kembali ke tema itu. Ya, Clash of Civilization. Bentrok peradaban. Bentrok jalan ke depannya seperti apa? Jadi dulu kan pernah dibuat buku yang sangat bagus, Profesor Huntington dari Harvard. Tema lama tapi relevan. The Clash of Civilization. Ini bukan antar peradaban kalau kita bicara Dubai versus Iran, tapi intra-peradaban. Peradaban Islam yang besar terutama di Teluk. Bukan antara Arab dan Persia. Tetapi dalam keluarga besar Islam ada benturan peradaban yang tidak terkait dengan Trump sebenarnya secara langsung. Perang ini kan bisa selesai 2-3 minggu lagi seperti kata Trump ya. Pidato tadi pagi begitu. Ya kan? Tetapi setelah Trump pun setelah perang ini what next? Pertanyaan fundamental Iran maupun negara-negara Teluk, negara-negara Islam di Timur Tengah kan pertanyaan fundamentalnya masih sama. Jalan ke masa depan mau seperti apa?
cara Dubai atau cara Iran. Nah, ini ya kan, cara Dubai atau cara Iran Atau gitu. cara Tehran. Nah, gimana menurut Charlie? Ngopi dulu boleh kita. Ini Boleh, pertanyaan besar, Boleh. Ini salah satu pertanyaan besar yang berada di balik mesiu debu peperangan, kabut peperangan, F-35. Kalau orang belajar sejarah, belajar tentang peradaban seperti kata Huntington, jangan lihat Trump, jangan lihat Pete Hegseth gitu, tapi lihat problem fundamental, histori, sejarah dan problem dasar yang ada di negara-negara Teluk atau Timur Tengah yang kebetulan saat ini kalau dalam kompleks peradaban oleh Huntington disebut dengan the Islamic civilization. Tentu saja kan Indonesia, Pakistan, India kan komunitas Islamnya besar, tapi kita nggak bicara itu. Kita bersyukur Indonesia ini Nusantara yang penuh dengan toleransi, keterbukaan, by nature kan kita pulau-pulau. Jadi terbuka. Jadi kira-kira kayak Dubai lah, jalan Dubai yang ditempuh gitu. Kira-kira kayak gitu. Untuk pembukaan. Itu bukan. Minum dulu deh. Mungkin pertama-tama kita langsung lihatkan angka dulu, fakta dasar ekonomi ya, kesejahteraan rakyat masing-masing. Kan sudah ada summary, saya kira kita perlihatkan di YouTube kita ya, angka kesejahteraan per kapita GDP. Ini ukuran paling universal, paling gampang, paling sahih untuk melihat seperti apa sih sekarang kesejahteraan masing-masing. Ini dengan atau tanpa perang dulu nih. Ini basic economic fundamentals ya. Kalau kita lihat Qatar kan, cara penduduk kan Iran paling gede, 90 juta. Kalau Arab Saudi kan kurang lebih 30 juta. Kalau negara-negara yang lain, Uni Emirat Arab di total mungkin cuma 11 juta ya. Ada Abu Dhabi, ada Dubai. Kalau Qatar mungkin 2-3 juta ya. Tetapi secara kesejahteraan penduduknya, jauh ini. lihat Qatar itu kan 80-an ribu dolar US, 70.000 sampai 70-80 per kapita. Itu kan sudah sama dengan Amerika Serikat, Singapura, sudah termasuk negara terkaya di dunia. Oke, melewati Eropa. Kalau yang 50.000 itu seperti Dubai. Abu Dhabi, Dubai itu kan kurang lebih 50.000 per kapita itu ya sudah sama sejahteranya dengan Jerman, Inggris, Prancis gitu loh. Ya, jauh di atas rata-rata negara kesejahteraan negara di dunia. Kalau kita lihat Iran kan 4.000, 5.000 sampai 5.500. ya, jauh di bawah kesejahteraan negara-negara Islam yang lain di Teluk yang besar. Padahal Iran secara penduduk dan terutama secara sumber daya alam, gas dan minyak itu sangat amat besar. Kedua atau ketiga terbesar di dunia. Jadi tahun 70-an pun, awal tahun 70-an, Iran itu di bawah Syah jauh lebih kaya dan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab. Ini kan gejala sukses 30 tahun terakhir. Nanti kan ada sejarahnya. Tapi ini yang menggambarkan bahwa ada apa ya? Jangan lihat perangnya dulu. Perang ini kan akibat proses panjang. 47 tahun bagaimana Iran memilih jalan yang tertutup sempit dan berlandaskan pada agama yang doktrinnya fanatik kaku gitu, velayat faqih, the guardianship of the jurist, yang didukung oleh Garda Revolusi oleh Bedil. Jadi sabda Tuhan dan Bedil disatukan dan mencengkram sejarah mereka sendiri gitu. Nanti ada sejarahnya ya. Di pihak lain negara-negara Teluk yang tadi kesejahteraannya jauh di atas Iran yang semula miskin, kan minyak dan gas kan baru menjadi faktor penting kan tahun 60-an. Setelah Perang Dunia Kedua, tapi khususnya tahun 60-an, kemudian tahun 70-an pada saat embargo negara-negara OPEC ya, itu kan harga minyaknya berlipat kali. Di situ ada impetus pertama. Negara-negara Teluk ini termasuk Iran. Syah Iran tumbuh, Iran itu 20% pada tahun-tahun itu. Itu lebih dari pertumbuhan Cina. Pada saat Cina tumbuh tertinggi di dunia 12% ya. Nah, negara-negara Teluk ini udah mulai dapat satu impetus, tetapi terutama setelah Saddam Hussein menyerbu Kuwait tahun Perang Teluk. Kan mereka sadar jalan baru harus ditempuh. Nggak bisa
seperti ini terus. Mereka merasa terancam. Merasa terancam, harus ada payung security, tapi bukan hanya itu. Mereka sadar bahwa ya sama dengan Jepang kan ada security Amerika, sama dengan Korea Selatan ada security Amerika kan. Tetapi mereka pakai security itu, keamanan itu sebagai payung saja untuk menempuh jalan baru yang belum pernah ditempuh selama ini di Teluk dan negara-negara Islam Teluk, yaitu merangkul dunia, merangkul globalisasi, membuka diri seluas mungkin. Keterbukaan. Jalan keterbukaan. Bayangkan di Abu Dhabi, di Dubai itu, penduduk aslinya itu cuma sekitar 10-20%. Ya demikian pula di Qatar. Qatar lebih tinggi sedikit. Arab Saudi lebih tinggi sedikit. Tetapi mostly mereka terbuka. Terbuka terhadap siapa? Kaum pendatang untuk bekerja dan berkarya di negara mereka. Jadi bukan ilusi kedaulatan, ilusi ketertutupan, tetapi dibuka. Orang India, orang Bangladesh, orang Filipina, orang Indonesia, orang Rusia, perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, semuanya ada di Dubai. Ya. Dan mereka sadar, ini kan perwakilannya kan bagus sekali, Menteri Luar Negeri Dubai, Menteri Pembangunan Internasional, Rima Hashimi, Lana, yang itu kan cermin keterbukaan kan. Perempuan. Bayangkan Menteri Luar Negeri loh ini, satu berjilbab, satu tidak berjilbab. Mereka bebas, mereka merasa dan bangga sebagai warga Islam, tetapi terbuka. Pilihannya silahkan masing-masing. Jalannya sudah masing-masing pilih, negara mengatur supaya fair, tidak memaksakan. Ini kan yang berbeda dengan Iran. Tetapi kembali kepada negara-negara Teluk, jalan ini terbukti sukses besar. Bahkan seperti Dubai, tidak lagi semata-mata hanya mengandalkan sumber daya alam, yaitu minyak dan gas. Tetapi investasi. Menjadi financial hub. Yang paling airline hub. Yes, airline hub. Baik Dubai sendiri 100 juta orang per tahun tuh lalu lintasnya. Dan yang juga bagus, coba lihat universitas terbaik di Eropa dan Amerika. Ya, Georgetown, Oxford itu membuka cabang langsung di Qatar, di Dubai, di Abu Dhabi. Ini kan bisa mengulang, kalau mereka sukses, mereka mengulang kembali zaman keemasan Islam Abbasid, ingat? Baitul Hikmah, ingat Andalusia, para filosofers pemikir, bukan hanya kaya ekonominya, maju ilmunya, tapi juga berkembang anak-anak mudanya yang berpikir dengan luas dan tajam. Ini kan satu model. Oke? Konsekuensi dari pilihan para pemimpin di Dubai, di Abu Dhabi, di Arab Saudi beberapa tahun terakhir, dan di Qatar. Dan di Bahrain. Ini tetangganya Iran semua ini. Cuma seberang teluk. Termasuk Kuwait. Kalau itu tetangga langsung kan. Nah, itu satu jalan. Oke. Kita harapkan bahwa model ini, civilization ala Dubai ini, setelah perang akan menjadi semakin dominan di Timur Tengah. Nah, pertanyaannya kenapa Iran nggak begitu? Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa Iran nggak begitu saat ini dan seberapa jauh bisa seperti itu in the future? Apa sejarahnya kok Iran memilih jalan yang kelam sendiri gitu? Gitu ya, kira-kira ya. Mel, yang asik diskusi bersama Celi itu kan yang diskusikan tuh nggak pernah mainstream. Kalau sekarang ini kan orang lagi bicara tentang pernik-pernik perang. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah trajektori ke depan. Perang mungkin ya masih ada, tapi kan paling sebentar lagi. Tapi Iran setelah perang seperti apa? Jalan keterbukaan ala Dubai, Abu Dhabi, atau jalan yang istilah kamu tadi isolasi. Ketertutupan gitu. Nah, kita akan lanjut diskusi ini. Jalan teokrasi dan militer. Teokrasi dan militer. Ini kita perlu lanjutkan diskusi ini, tapi sebelumnya untuk pemirsa, informasi yang penting juga tentang perpustakaan Freedom Institute yang berlokasi di Jalan Rasuna Said ya. Wisma Bakri Rasuna Said. Silakan datang, sudah dibuka lagi jam 5 sampai jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 5. Jam 9 pagi sampai jam 5. Koleksi bukunya lengkap dan selalu update ya. Lokasinya sangat menarik, strategis untuk bisa menggarap skripsi, nonton, diskusi. Kok nonton ya? Diskusi. Ya nonton YouTube boleh. Nonton YouTube boleh. Asal jangan berisik. Bikin konten. Bikin konten. Apalagi kalau nonton YouTube podcast Freedom. Dan koleksi yang
yang koleksi bukunya kan tema-tema yang kita bahas di podcast Freedom Institute itu semuanya bisa diakses di Freedom, di perpustakaan Freedom. Jadi silahkan datang ke perpustakaan Freedom Institute gratis dan lengkap. Yes. Oke, kita lanjut Mel. Jadi kita udah dianggap alternatif terhadap media mainstream Indonesia. The other side of the coin. The other side of the coin. Asik. Lanjut. Oke, lanjut. Tapi kan benar bahwa perang ini kan semua perang akan berakhir. Ya kan bisa seminggu, 2 minggu, kata Trump barusan 3 minggu. Tapi pertanyaannya setelah itu apa? Pilihan bagi Iran dan negara-negara Teluk kan. Nah, kalau soal Iran sejarahnya agak panjang, tapi sebenarnya esensinya begini kalau Iran kan. Tonggaknya revolusi 1979, revolusi teokrasi ala Khomeini, ya kan. Setelah itu kan ada perang dengan Irak, kemudian tentaranya lebih kuat karena habis perang. Tapi intinya adalah revolusi Khomeini itu reaksi terhadap Shah, kekuasaan Shah ya. Kan ini cerita panjang, tapi intinya Shah itu bapak dan anak. Jadi kalau yang diturunkan oleh Khomeini itu kan Muhammad Reza. Bapaknya juga Reza Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi bapaknya yang mendirikan dinasti Pahlavi yang meruntuhkan dinasti Qajar sebelumnya ya, setelah Perang Dunia Pertama tahun 1920-30-an. Nah, intinya dua bapak beranak ini Shah dan Muhammad Reza Shah ini modernis, raja yang modernis ya. Bukan konstitusional monarki kayak Inggris, tetapi kan dalam proses ke arah sana. Tetapi intinya mereka modernis, bapak dan anak. Di tengah-tengahnya yang menjadi bagian dari sejarah Iran kan ada kudeta dari Inggris, dari Amerika tahun Mossadegh gitu. Tetapi intinya adalah bahwa Iran ini sama dengan Cina, dia punya sejarah panjang. Continuous civilization kalau orang bilang kan. Islam kan cuman sejarah yang ya mungkin 1000 tahun ke belakang, tapi kan ini sejarah 2500 tahun. Kita bicara Persia, mengenai Cyrus the Great, Persia, Darius sama dengan Cina kan. Qin, dinasti Qin. Jadi continuous. Nah, Maharaja dua anak beranak ini kan modernis. Artinya dia ingin memperbarui, modernisasi Iran, pendidikan, dan kemudian oleh Shah yang muda itu land reform, pemilikan tanah. Jadi di Iran itu pendidikan tingkat lokal kan para mullah, ya, bukan cuma guru mereka, tapi juga hakim, jaksa, segala macam birokrasi lokal. Tanah juga banyak yang mereka kuasain. Ya, kan selain aristokrasi juga tanah wakaf segala macam kan dikontrol pada tingkat lokal oleh mullah. Nah, karena itu pada saat Reza Pahlavi ini kan mengikuti Kemal Atatürk di Turki ya setelah Perang Dunia Pertama. Ini kan hampir samalah blueprintnya walaupun Kemal Atatürk lebih ekstrim. Dengan sendirinya program mereka, kalau Reza ini kan namanya White Revolution, revolusi untuk mengubah tata pemilikan tanah dan pendidikan. Dengan sendirinya berhadapan dengan kepentingan para mullah. Nah, salah satu tokohnya itulah Khomeini gitu loh, tahun 60-an, tahun 70-an. Nah, tahun 70-an Iran berkembang pesat karena mulai minyak bumi kan. Apalagi setelah embargo, minyak bumi naik 3 kali lipat. Karena itu pertumbuhan pesat Iran dengan modernisasi macam-macam itu sangat amat cepat. Gitu ya. Nah, memang sayangnya kan ini minyak, gas itu kan dikuasai pemerintah, diatur pemerintah. Syahnya ini jadi korup. Pemerintahan ya, bukan pribadi-pribadi, tetapi sebagai sistem pemerintahan. Ini yang membuat pelan-pelan menjadi ketidakpuasan dan kemudian ya gampangnya revolusi 1979. Bahwa revolusi itu bukan hanya kaum ulama sebenarnya awalnya, itu ada kaum liberal, ada kaum kiri, ada macam-macam. Karena otokrasi Shah Iran itu sebenarnya bukan otokrasi total. Yang tidak bolehlah kritik langsung pada kerajaan. Tapi segala macam kritik dan kegiatan kebudayaan luar biasa. Film tahun 50-an, 60-an, 70-an di Iran itu berkembang pesat. Ini kan jangan lupa, ini kan kebudayaan panjang. Tetapi revolusi Iran
mengubah segalanya, ya, membangkitkan kembali kekecewaan atau penghinaan masa lalu kan dalam sejarah panjangnya Persia ini. Kalau yang abad 19, kalau di Cina humiliation itu adalah Inggris dan Prancis, kalau di Iran itu Inggris dan Rusia, tetangganya dari utara itu loh, nggak ada urusan dengan Amerika itu. Nah, Amerika kan setelah Perang Dunia Kedua yang Mossadegh segala macam, tapi kemajuan dan pertumbuhan pesat sekaligus kelemahan Shah Iran itu nggak ada urusan dengan Amerika sebenarnya. Ini menarik nih, karena kan selama ini kan narasinya, Cel, Yes. pokoknya revolusi Iran itu adalah revolusi untuk menumbangkan hegemoni Amerika Dan penghinaan masa lalu. Iya, penghinaan masa lalu. Anti-Amerika. Jadi anti imperialisme. Itu dipakai oleh Khomeini, para mullah dan tentara Garda Revolusi untuk legitimasi internal. Ya, segala macam kesalahan masa lalu yang saya bilang ilusi tentang penjajahan, penghinaan masa lalu, tentang imperialisme Amerika yang sebenarnya nggak benar. Ya, saya ceritakan nanti soal Carter, presidennya waktu itu, yang sama sekali nggak ngerti apa-apa. Kenapa Ayatollah Khomeini dan pasukan garis kerasnya menduduki kedutaan Amerika di Iran dan menyandera 50-an warga dan Amerika. diplomat Amerika itu kan, ini perseteruan pertama nih, karena kan menduduki kedutaan sama dengan menduduki teritori negara orang kan. Itu disandra, itu simple alasannya. Carter nggak tahu apa-apa waktu revolusi itu, dia nggak ngerti apa dan bagaimana sebagai presiden. Nah, dia punya Menteri Luar Negeri Cyrus Vance, dia punya penasehat keamanan namanya Zbigniew Brzezinski. Ini profesor Harvard yang sama seperti Kissinger. Nah, dia tanya sama Kissinger Brzezinski. Kebetulan Shah waktu itu di Meksiko sakit. Kan dia nggak mau berperang quote and quote melawan suara rakyat yang ingin menumbangkan rezim. Kan dia sakit, dia memang orangnya bukan yang garis keras gitu, Shah. Dia tidak seperti Ataturk lah ya. Tidak seperti itu atau tidak seperti bapaknya. Dia memang putra mahkota muda yang tahun 50-an tiba-tiba disuruh jadi raja di raja gitu loh. Dia reluctant, dia orangnya pendiam. Karena itu pada saat krisis genting, dia mau meninggalkan Tehran, naik ke pesawat, jenderal-jenderalnya peluk kakinya. Shah, kita masih bisa bertahan, kita masih bisa kuat, kita bisa crush the protesters gitu. Dia bilang, no, saya tinggalkan aja. Dia juga memang sakit, lagi sakit kanker rupanya, sehingga dia menjadi exile dan kemudian di Meksiko. Carter gak sampai hati, what should we do? Dia minta tolong nih, mau diobatin. Dia bilang, Brzezinski, what should I do? Berunding deh. Dia berunding di Aljazair dengan utusan dari Khomeini, dengan pemerintahan yang baru waktu itu. Pemerintahan Khomeini minta Shah dipulangkan. Kan Carter kan dia bilang kepada Brzezinski, let's accept sahabat kita, sahabat lo ya, Reza Pahlavi di rumah sakit di New York untuk pengobatan. Sama penguasa baru di Iran lewat Brzezinski di Aljazair, dia bilang kembalikan Shah Reza ke Iran untuk diadilin. Itu negosiasinya masih dalam kondisi kedutaan Irak, kedutaan Amerika. Sebelum ini disandra. ini prelude, ini penyebab, ini penyebab. Oke. Jadi pada saat Brzezinski menjawab, jawabannya penting. Dia bilang, no, kita nggak akan keluar. Ini di rumah sakit, orang sakit nih, teman lama yang sakit. Kan kalian sudah menang. Dia bilang, Americans will never do such a thing to our friend. Americans nggak seperti itu perilakunya kepada teman yang lagi sakit, gitu loh. Dia tolak permintaan itu. Setelah itu mahasiswa dan demonstran di Iran menduduki kedutaan. Nah, itulah asal usul yang pendek ya. Anti Amerika di situ. Anti Amerikanya di situ. Disangkanya, tuduhannya ini bukti bahwa Amerika selama ini menjadikan Shah sebagai boneka, alatnya aja, gitu loh. Padahal program pembangunan Shah, keberhasilan Shah itu nggak ada urusan dengan Amerika, gitu. Ada minyak, ada ini segala macam. Ada embargo OPEC, ada program modernisasi yang memang dilakukan oleh para pembaharu di Asia banyak waktu itu, termasuk
Kemal Atatürk gitu loh. Jadi Dengan mengakui bahwa Shah itu memang pada akhir-akhir periodenya juga korup. ya lah ya kan banyak penguasa lain di tempat lain. Kudeta yang tahun 52, 53 Mossadegh itu kan bagian dari perang dingin dan nggak cuma di Iran aja. Jangankan kudeta, Jepang itu kan pasukan Amerika banyak. Gitu loh. Tetap dia berkata bahwa we need America as a guarantee of security, tapi kita membangun dengan cara terbuka. Begitu juga Korea Selatan gitu loh. Begitu juga Jerman gitu loh. Nah, Iran memilih jalan berbeda setelah tahun 79. Memusuhin Amerika. Amerika ini kan simbol kemajuan, keterbukaan, globalisasi. Cara baru dalam meniti kemajuan, mencari kemajuan negara-negara yang baru merdeka atau sedang berkembang. Itu yang dia tolak. Lalu alternatifnya apa? Ya dia memilih jalan teokrasi, jalan bersenjata. Karena untuk menjamin bahwa fatwa ulama ini bisa dilaksanakan seragam, dipaksakan harus ada senjata. Kebetulan ada perang dengan Irak selama 8 tahun, 10 tahun. Jadi garda revolusi setelah almarhum Ayatollah Khomeini ya digantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei yang juga sudah almarhum. Kerjasama mullah dan tentara semakin erat. Inilah yang membentuk sistem terakhir yang 36 tahun yang membuat Iran jadi makin tertutup, makin tenggelam dalam ilusi tentang kedaulatan, tentang kemandirian, tentang kekuatan yang keliru. Berbeda dengan Kuwait, berbeda dengan Dubai, berbeda dengan Qatar dan Abu Dhabi dan Bahrain yang memilih jalan keterbukaan. Bahwa yang namanya kedaulatan itu hanya kuat jika rakyatmu sejahtera dan terbuka. Tapi Celi menyebut soal ilusi ya. Tapi kan bagaimana dengan perasaan atau narasi mengenai humiliation? Dan Iran kan itu kan narasinya kan bahwa selama ini kita dikuasai kekuasaan asing gitu kan. Itu kan alasan pembenaran bagi sistem despotik. Teokrasi dan tentaranya itu loh. Itu kan kalau Cina juga kan dulu begitu zaman Mao. Ya kan semua orang yang mau berkuasa sewenang-wenang akan mencari alasan yang paling gampang untuk membujuk banyak orang. Dan juga kalau soal alasannya itu harga diri dan perasaan dihinakan, Jepang itu setelah Perang Dunia II kurang terhinakan. Pertanyaannya buat Iran dihina siapa toh ya? Pertanyaan buat Iran itu dihina siapa gitu loh. Amerika gak ada urusan dengan kemajuan Shah. Dan kemajuan Shah Iran itu real. Pada periode-periode yang tertentu gak ada yang menghina siapa-siapa. Bahwa ada konsep modernisasi pada Shah. Dilakukan juga oleh Atatürk. Kita di Indonesia kan juga melakukan modernisasi pendidikan. Ya kan, kita tidak mewajibkan orang harus berpakaian gaya Arab kan, boleh aja. Ya Muhammadiyah pakai universitas, pakai jas. Lebaran aja kemarin beda. Kita nggak pada saat Kemal Atatürk ya modernisasi kan tidak karena komando Amerika atau komando Eropa. Orang bilang, oh ini kok pro Barat, bukan, dia pro kemajuan. Pada saat Deng Xiaoping meninggalkan revolusi Mao yang gagal, dia tidak menjadi boneka Amerika atau berpihak ke Barat. Dia pinter mencari jalan bagaimana memajukan rakyat saya dalam kondisi seperti di abad 20 dan 21. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh para pemimpin Iran selama 47 tahun. Dengan ilusi macam-macam, termasuk karena kita di embargo nih. Nah, itu dia. Karena kita ada sanksi ya. Karena kamu memilih jalan peperangan, jalan resistensi, jalan bersenjata, membangun misail, interbalistik misal, membangun nuklir di daerah yang sensitif dan penuh dengan pergolakan. Siapa juga, tidak ada negara besar yang mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir, gitu loh. Nah, jalan itu kan kenapa dia di embargo, di sanksi, itu kan pilihan pemimpinnya, akibat dari pilihan kebijakan dan sikap. Jepang, tentara Amerika 50.000. Tidak berasa bahwa kita ini diperalat oleh Amerika. Jerman sampai sekarang 50.000. Korea Selatan, tentara Amerika masih di perbatasan, menjaga perbatasan. Sekarang Dubai, Arab Saudi, Abu Dhabi, Qatar ada pangkalan-pangkalan Amerika. Tapi mereka maju, berkembang, bangga. Kita bukan boneka Amerika, memang bukan boneka.
Itu kan akibat dari sebuah kondisi gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan para mullah dan jenderal sekarang, Mujtaba Khamenei, Jenderal Ahmad Fahidi, Jenderal Galibaf, sadar mudah-mudahan mereka menjadi Deng Xiaoping di Tehran, gitu ya. Topik menarik, isu menarik soal seberapa jauh akan ada the Deng Xiaoping moment, Deng Xiaoping dalam moment Iran ini. Membuka jalan baru. Ya. Terlepas dari perang ini, pertanyaan ini abadi bagi Iran. Pertanyaan ini abadi bagi Teluk Persia. Ya. Pertanyaan ini abadi bagi negara-negara Islam, saudara-saudara kita yang berada di daerah konflik dan penuh sejarah. Jalannya ke depan apa? Being realistik dan terbuka. Atau dendam dan tertutup. Kan itu aja gitu. Dendam pada masa lalu. Kita dulu dijajah, kita dulu Gak move on ya. Sebenarnya yang jadi problem sejarah Iran itu, kalau kita lihat abad 19 itu Rusia dan Inggris, bukan Amerika gitu loh. Dan itu juga bagian masa lalu yang harus lihat Cina dong. Sekarang 40 tahun, dia bisa bilang dulu kita dipermainkan. Ada perang candu, ada perang ini, Shanghai, ada quarter, British quarter, French quarter. Tapi dia bilang, no, we are moving way beyond the past. Apakah Galibaf bisa jadi Deng Xiaoping? Apakah Ahmad Fahidi atau Mujtaba Khamenei? Saya dengar dia malah lebih rusak daripada bapaknya tuh. Cara berpikirnya lebih keras, Masih muda padahal, sayang banget. Mudah-mudahan. Tapi kita harus kasih kesempatan for redemption. Setiap orang bisa berubah karena kondisi yang mendesak. Mudah-mudahan Mujtaba Khamenei atau Galibaf bisa merebut Deng Xiaoping moment, Xi's moment. Mudah-mudahan. Dan kepada Menteri Luar Negeri Dubai, Menteri Koperasi Internasional Abu Dhabi, kita katakan salut. Dan kita titipkan harapan dari Nusantara. Sebelum menutup diskusi ini, saya kira penting untuk dijelaskan juga soal the Deng Xiaoping moment yang kita maksudkan di sini. Ya. Kan ini kaitannya kan pengen membandingkan antara trajektori Iran dengan Cina, gitu kan? Ini jadi kan Cina dan Iran punya sejarah panjang, sama lah, nggak pernah dijajah, tapi abad 19 dipermalukan, quote and quote. Jalannya bagaimana untuk bangkit kembali? Kan kalau di Cina kan panjang tuh sejarah nasionalisme, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, kemudian Mao yang menang. 20 tahun, 25 tahun Mao revolusi komunis, revolusi kebudayaan, ujungnya kegagalan dan kehancuran. Kelaparan 10 juta orang mati di Cina. Muncul pemimpin dari dalam pemerintahan Mao, yaitu Deng Xiaoping. Ya, setelah beberapa tahun pertarungan kekuasaan internal melawan garis keras. Ya, ini kan cerita tersendiri nih. Ya, 4 sekawan berapa gitu. Deng Xiaoping menang dan mengubah Cina. Dia ke Carter, dia ke Jimmy Carter waktu itu presiden yang dihajar sama Khomeini juga. Sama itu kan tahun 78 dan tahun 79 ini. Sama zamannya. Jadi Deng Xiaoping meninggalkan revolusi, tetap mempertahankan struktur kekuasaan. Kalau nggak begitu kan rusak Cinanya kayak Uni Soviet di bawah Gorbachev kan, perubahan serempak politik dan ekonomi. Kalau ini enggak, politiknya tetap tapi ekonominya dia buka. Reformasi Cina dan hasilnya kan 40 tahun Cina menjadi salah satu negara tumbuh tercepat sepanjang sejarah manusia. Itu kan Deng Xiaoping. Kita harap Khomeini kalau jawaban terhadap Shah Iran waktu itu juga seperti Deng Xiaoping, Iran sekarang mungkin sudah lebih maju dari Cina. Tapi kan jawaban tertutup. Nah, kita harap oke lah 50 tahun setengah abad sudah terbuang percuma. Ya, mudah-mudahan ke depan toh sudah ada contoh tetangganya kan yang berhasil, ada Dubai, ada Abu Dhabi. Mudah-mudahan ada Deng Xiaoping moment, ada tokohnya yang muncul dengan atau tanpa Donald Trump. Tokoh ini harus muncul, kalau tidak jalan di Iran akan involutif, berputar-putar di tempat, membahayakan rakyatnya sendiri, serta membahayakan tetangga-tetangga di sekitarnya. Itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan. Tapi sekali lagi kita orang optimis. Ya, setelah perang, rezim yang seperti sekarang ini di Iran tidak akan bertahan lama. Toh sebelum perang kan ada krisis ekonomi, krisis mata uang.
Mudah-mudahan semua itu menyadarkan pemimpinnya. Rakyatnya sudah pengen perubahan. Buktinya kan mereka Januari, Desember sudah Ya, sudah jutaan sih. turun ke jalan di berbagai Dan kota. kalau misalnya jalan itu yang ditempuh ya, ada the Deng Xiaoping momentnya Iran, itu potensi Iran luar biasa ya, karena kan Luar bukan biasa. hanya Iya sejarahnya dong. yang panjang, Iya. tapi juga sumber daya Sumber- manusianya. iya. Kebudayaannya dalam. Kebudayaannya Ya dalam. kayak di Cina lah. Ini kan peradaban tua panjang yang continuous gitu loh. Nah, sekali ya ini yang kecil-kecil aja. Iran itu kalau kan orang Inggris, orang Eropa bilang Pars ya, Pars dari sebuah wilayah kecil di Iran, Pars yang zamannya Cyrus dan Darius itu loh. Jadi Parsia atau Iran. Iran itu dari Asia Tengah yang Indo-Eropa asal usulnya gitu. Jadi peradabannya memang panjang hal. Ini kita bicara bukan 1000 tahun, ini kita bicara 2500 tahun. Jadi begitu dikasih kesempatan yang terbuka, dia cepat maju. Sama dengan Cina. Begitu Deng Xiaoping kasih kesempatan yang terbuka, rakyatnya menyambut dengan sukacita, terbukti 40 tahun. Mana ada negara yang maju secepat Cina? Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Indonesia, Singapura, tapi kan tidak secepat dan sejauh Cina. Dengan 1 miliar orang lebih gitu loh. Iran kan cuma 90 juta. Dengan minyak, dengan gas, kedua Dan atau orang pinternya, ketiga. Cel. Iya, Engineers-nya itu banyak. kan Lapisan orang pintar. terdidik. Jangan lupa bukan dibangun oleh Khomeini, dibangun oleh Syah Iran yang memodernisasi pendidikan. Gitu loh. Bukan ulama-ulama itu yang berkuasa secara politik yang memajukan pendidikan Iran. Itu fondasinya oleh bapak dan anak nih, Shah, rezim Shah yang melakukan modernisasi pendidikan sejak setelah selesainya Perang Dunia Pertama. Ini klaim yang selalu dibilang oleh teokrasi yang sudah membeku dalam zaman itu loh. Itu terima kasihlah kepada Shah, bapak dan anak gitu loh. Makanya banyak insinyur yang pinter-pinter. Oke, Bang, sekali dikit aja, ringkas aja. Kalau misalnya diringkas nih, perbedaan hari itu lebih banyak ditentukan oleh sejarah atau pilihan pemimpinnya jadinya? Dua-duanya Mel. Ini pertanyaan Amalia Kartika yang top. Itu interaksi antara sejarah dan pemimpin. Tetapi sejarah itu kan tidak datang begitu saja. Sejarah adalah akumulasi pilihan-pilihan termasuk oleh para pemimpin. Dalam hal Iran, pemimpinnya yang paling penting. Begitu pemimpinnya bilang sama dengan Deng Xiaoping, kita berubah, rakyatnya berubah. Negaranya berubah. Tidak segampang itu, tapi that is the fact. Pada saat-saat kritis, pemimpin penting. Gitu Mel, ini saat kritis kan? Ini saat kritis. Jadi pemimpin sangat penting. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih Bang Jelly, terima kasih Mas Al, terima Makasih, kasih Amel. Aco dan Didi yang ada di balik layar. Sekali lagi terima kasih kepada Oh, Hari Pras dan Kaum Intelektual. Kaum Intelektual. Salam persahabatan. Salam persahabatan dari Freedom Institute. Baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian diskusi ide kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.